Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berjumpa lagi ya di sini di pelajaran fikih ibadah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita waktu untuk bertemu kembali. Ahlan wa sahlan anak-anak semua di video pembelajaran fikih ibadah. Kali ini kita akan mempelajari materi baru. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru atau materi hari ini, seperti biasa, yuk kita ulangi materi minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat kita minggu lalu belajar apa? Di pelajaran minggu lalu kita murojaah pelajaran. Nah, sebelumnya lagi kita telah belajar tentang waktu sholat dan jumlah rakaat sholat. Ada yang masih ingat? Yaitu ada berapa jumlah rakaat sholat di satu hari? Ada 17 rakaat di 5 waktu sholat. Apa saja? Nah, yaitu yang pertama subuh. Subuh dikerjakan di pagi hari dan dikerjakan 2 rakaat. Lalu yang kedua yaitu ada sholat zuhur. Sholat zuhur dikerjakan di siang hari. Berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, lalu yang ketiga yaitu sholat asar. Sholat asar dikerjakan di sore hari. Berapa rakaat? 4 rakaat. Lalu yang keempat yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib 3 rakaat dikerjakan di petang hari. Nah, sholat isya dikerjakan di malam hari 4 rakaat. Seperti itu ya. Jadi sholat subuh 2 rakaat dikerjakan di pagi hari. Sholat zuhur 4 rakaat dikerjakan di siang hari. Sholat asar 4 rakaat dikerjakan di sore hari. Sholat maghrib 3 rakaat dikerjakan di petang hari. Sholat isya 4 rakaat dikerjakan di malam hari. Jadi dalam sehari kita melaksanakan sholat wajib yaitu ada 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Seperti itu ya. Sudah rasa sudah paham semua ya. Nah, alhamdulillah. Oke, sekarang kita ke materi baru. Itu sholat bagian 3. Tentang apa sih? Nah, yaitu tentang syarat sholat dan tata cara sholat. Jadi pelajaran ini untuk tata cara sholat ada ya di buku fikih di bagian paling akhir. Nah, untuk syarat sholat ini tidak ada di buku, maka Ustazah sampaikan saja ya di sini. Oke, kita mulai ya. Dari yang pertama yaitu syarat-syarat sahnya sholat. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus melaksanakan syarat-syarat sahnya atau
syarat-syarat diterimanya sholat. Nah, jadi kita tidak boleh melakukan sholat kecuali kita sudah melakukan syarat-syarat sahnya sholat. Nah, apa saja sih syarat-syarat sahnya sholat? Kita pelajari yuk. Yaitu ada yang pertama, yaitu mengetahui waktu sholat. Nah, seperti yang kita sudah pelajari yang kemarin ya, waktu-waktu sholat ya, subuh dikerjakan di pagi hari, zuhur dilaksanakan di siang hari, asar dilaksanakan di sore hari, maghrib dilaksanakan di petang hari, isya dilaksanakan di malam hari. Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu waktu sholat untuk mengerjakan sholat. Jadi jangan misalnya mau sholat zuhur tapi jam 9. Nah, itu nggak boleh ya, karena bukan waktu sholat zuhur. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua yaitu suci dari hadas kecil atau besar. Nah, jadi dia harus suci ya. Jadi nggak boleh kena najis sedikit pun, seperti itu. Jadi misalnya kena pipis atau apa, seperti itu ya. Jadi harus benar-benar suci, bersih, seperti itu. Lalu yang ketiga, suci pakaian, badan, dan tempat sholat. Jadi pakaian yang kita pakai untuk sholat dan badan kita dan tempat sholat itu juga harus bersih ya, harus suci dari najis. Jadi nggak boleh ada najis di situ ya. Jadi harus bersih. Nah, kita pastikan sebelum sholat harus bersih semua. Wah, seperti itu. Lalu yang keempat. Nah, yang keempat ini menutup aurat. Jadi aurat kita harus ditutup ketika sholat. Jadi yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan saja, tidak apa-apa. Biasanya kita sholat pakai mukena ya. Nah, itu sudah insya Allah sudah menutup aurat. Jadi kita sholat kaki kita nggak boleh kelihatan ya untuk yang perempuan. Kalau untuk laki-laki boleh, karena laki-laki batas auratnya dari pusar sampai atas dengkul ya. Jadi batas aurat laki-laki itu dari pusar sampai atas dengkul. Jadi ahsannya kalau sholat itu juga harus untuk laki-laki harus memakai baju yang sopan. Jadi biasanya kalian sholat untuk yang laki-laki pakai baju ini ya, pakai baju koko ya, pakai baju koko atau pakai celana panjang atau pakai sarung atau pakai peci. Nah, itu merupakan pakaian sholat. Jadi pakaiannya sopan dan menutup aurat, karena kita sedang menghadap siapa? Menghadap Allah. Nah, untuk perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Jadi biasanya perempuan itu pakai mukena ya untuk sholat. Nah, insya Allah itu sudah menutupi aurat. Seperti itu ya. Lalu yang kelima yaitu menghadap kiblat. Jadi kita sholat harus menghadap kiblat, seperti itu. Nah, yang keenam yaitu harus niat. Jadi kita harus niat untuk melaksanakan sholat, seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi syarat-syarat sahnya sholat yaitu yang pertama mengetahui waktu sholat, yang kedua suci dari hadas kecil atau besar, yaitu seperti najis, seperti itu ya. Itu yang ketiga, suci pakaian, badan, dan tempat sholat. Jadi sebelum sholat kita harus bersihkan dulu tempat sholat kita, badan kita, pakaian kita, seperti itu. Jadi untuk suci dari hadas itu kita perlu wudu ya. Nah, wudu seperti itu. Lalu yang keempat menutup aurat. Nah, untuk yang laki-laki biasanya kan memakai koko, celana panjang atau sarung, seperti itu kan untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan biasanya memakai mukena, seperti itu. Lalu yang kelima yaitu menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat kita kemana? Kalian tahu sendiri ya kiblatnya ya. Lalu yang keenam yaitu niat. Jadi kita sebelum sholat harus kita niatkan bahwa kita ingin melaksanakan sholat. Nah, selesai syarat-syarat sahnya sholat. Sekarang kita lanjut ke tata cara sholat. Nah, masih semangat kan semuanya? Masih ya, harus semangat terus. Semangat menuntut ilmu ya. Nah, tata cara sholat yaitu
Yang pertama, nah, takbiratul ihram. Seperti apa sih takbiratul ihram? Nah, yuk kita lihat. Nah, takbiratul ihram seperti ini ya. Allahu Akbar. Jadi ketika kita mengangkat tangan, jadi kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, setelah kita takbiratul ihram mengangkat tangan ini, lalu kita bersedekap ya. Nah, bersedekap seperti ini ya. Jadi bersedekap. Nah, ketika bersedekap ini kita membaca yang pertama yaitu membaca doa istiftah. Nah, yang kedua membaca Al-Fatihah. Nah, yang ketiga setelah kita membaca Al-Fatihah, membaca surat dari Al-Qur'an. Apa saja ya suratnya ya? Nah, untuk doa iftitahnya nih yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barot. Nah, seperti itu. Setelah kita membaca doa iftitah, lalu kita membaca surat Al-Fatihah. Lalu setelahnya kita membaca surat dari Al-Quran. Surat apa saja ya? Seperti itu. Yang pertama takbiratul ihram. Lalu yang kedua, yaitu ruku. Nah, ruku. Bagaimana gerakan ruku? Ruku seperti ini ya. Jadi bentuk ruku seperti ini. Nah, bacaan ketika ruku apa? Nah, bacaan ruku yaitu subhana rabbiyal azimi. 3 kali ya. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Nah, ini ya bacaan ruku. Nah, setelah ruku kita melakukan apa? Setelah ruku kita melakukan iktidal. Nah, iktidal seperti ini ya, bangun dari ruku seperti ini. Nah, apa saja yang kita baca ketika bangun dari ruku? Sami Allahu liman hamidah. Lalu membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Seperti itu ya, jadi iktidal. Nah, setelah iktidal apa? Sujud. Nah, yang keempat sujud ya. Jadi setelah iktidal kita melaksanakan sujud. Nah, sujud seperti ini ya. Apa yang kita baca ketika kita sujud? Yang kita baca ketika sujud yaitu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi sujud membaca doa ini sebanyak 3 kali. Setelah sujud yaitu duduk di antara 2 sujud. Jadi kita setelah sujud duduk di antara 2 sujud adalah bangun untuk duduk di antara 2 sujud, yaitu dengan membaca Rabbighfirli atau Allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita duduk di antara 2 sujud, lalu kita kembali lagi ya untuk sujud. Lalu setelah kita kembali lagi untuk sujud, maka kita bangun untuk menyempurnakan lagi sholat rakaat selanjutnya ya, sama seperti di rakaat yang pertama, seperti itu. Nah ini tasyahud. Nah, duduk tasyahud ini ya. Jadi ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Apa saja sih bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir? Nah, seperti ini. Bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nih,
seperti ini. Di bacaan tasyahud awal dia biasanya ada di rakaat kedua. Untuk tasyahud awal ya ada di rakaat kedua, kecuali sholat subuh di rakaat kedua langsung tasyahud akhir. Jadi untuk seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu tasyahud awalnya ada di rakaat yang kedua. Nah seperti itu. Jadi bunyinya yaitu untuk bacaan tasyahud awal ya, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti itu ya, jadi tasyahud awal. Nah untuk tasyahud akhir yaitu bacaannya adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Seperti itu ya, jadi bacaan tasyahud awal dan bacaan tasyahud akhir. Nah untuk duduknya seperti ini ya. Nah ini duduknya seperti ini, ada tasyahud awal, ini tasyahud awal seperti ini. Nah ini duduk tasyahud akhir. Jadi untuk tasyahud awal biasanya dia di rakaat kedua. Jadi untuk tasyahud akhir dia ada di sebelum salam. Jadi di rakaat terakhir. Jadi kalau untuk tasyahud awal di rakaat kedua biasanya, kecuali sholat subuh, karena sholat subuh hanya 2 rakaat. Untuk tasyahud akhir dia berada di akhir, yaitu ketika sebelum salam. Jadi di rakaat terakhir seperti itu. Sudah ya bacaannya tadi sudah kita pelajari. Nah seperti ini bacaannya. Lalu bacaan sebelum salam. Jadi setelah kita tadi membaca tasyahud akhir tadi ya, setelah kita membaca tasyahud akhir tadi di rakaat terakhir, ada bacaan sebelum salam. Jadi sebelum salam kita membaca doa, yaitu doanya seperti ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Seperti itu ya. Jadi setelah kita membaca doa ini, maka yang terakhir yaitu kita melakukan salam. Salamnya ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan kanan dulu ya, baru ke kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Jadi gerakan-gerakan sholat.
Mungkin kalau untuk lewat video kurang efektif dan kurang dipahami ya. Insya Allah nanti kalau kita sudah masuk sekolah, nanti kita belajar sholat bareng ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang tata cara sholat. Nah, alhamdulillah selesai sudah pelajaran kita hari ini tentang syarat-syarat sahnya sholat dan tata cara sholat. Semoga bermanfaat. Nah, semoga saja ya kita cepat-cepat dipertemukan di sekolah biar kita bisa langsung latihan sholat. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat ya dan dapat dipahami. Oke, sudah cukupkan, sudah ucapkan jazakumullah khairan katsiran yang telah menonton video ini. Barakallahu fiik. Semangat terus. Walakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.